Oleh proses Al-Mutar Musliftah Habib Rahman dari Sleman Yogyakarta. Hadirin jamaah, kami silakan untuk melangkah kembali. Kita akan memulai rangkaian acara kita hari ini dengan tertib dan hikmah. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, rangkaian acara kita malam hari ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Penjabat Wali Kota Madiun Bapak Edi Supriyanto SSTP MPSDM beserta Ibu Rika Agustini Edi Supriyanto SH MKM. Yang kami hormati segenap Bupati sewilayah Bogorwil 1 atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Maidi SH MMPD Wali Kota Madiun periode 2019-2024. Yang kami hormati Bapak Koko Raya SH MHUM Wali Kota Madiun periode 2004-2009. Yang kami hormati Ibu Indaraya Ayuniko Saputri SEMIB Wakil Wali Kota Madiun periode 2019-2024. Yang kami hormati Bapak Gandhi Yuninta SHMHUM Wakil Wali Kota Madiun periode 2004-2009. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Koordinator dan Forkopimda Kota Madiun. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Madiun. Wabil khusus Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habib Rahman SPD dari Sleman Yogyakarta. Yang kami hormati pula Asisten Staf Ahli Kepala Perangkat Daerah Kota Madiun, Camat, Direktur BUMD, segenap undangan dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam, yang mencurahkan begitu banyak berkah dan rahmat kepada hambanya, sehingga kita bersama dapat hadir bermunajat syukur dalam nuansa penuh makna dan kebahagiaan pada acara Madiun bersolawat dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tanpa pernah padam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kelak di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada bulan Juni 2024 ini kita kembali memiliki agenda besar, yaitu peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-106, yang mana logo, tema, dan rangkaian agendanya sudah resmi dilaunching oleh Penjabat Wali Kota Madiun Bapak Edi Supriyanto SSTP MPSDM pada Kamis 6 Juni 2024 kemarin. Kami turut menjadi saksi bagaimana besarnya antusias masyarakat untuk menyambut dan meramaikan perayaan agenda tahunan ini. Tentu dengan harapan kegiatan-kegiatan yang terselenggara mampu mendatangkan massa dan wisatawan, mendongkrak laju perekonomian,
dan semakin memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kota Madiun. Kota Madiun yang memiliki julukan Kota Pendekar kini semakin bersinar. Namanya sudah mengudara hingga mancanegara. Wisatawan lokal dan asing secara bergantian meluangkan waktunya untuk berkunjung ke kota penuh pesona yang menawarkan keindahan 1000 bunga di siang hari dan sejuta lampu di malam harinya. Ratusan penghargaan, prestasi, hingga rekor muri kian mewarnai usia 106 tahun Kota Madiun. Hasil dari komunikasi baik serta inovasi dan sinergi yang patut kita apresiasi. Dan tentu sebagai bentuk apresiasi serta wujud syukur atas capaian yang telah diraih pada hari ini Jumat 7 Juni 2024 di alun-alun Kota Madiun, kita bersama turut hadir dalam rangka tasyakuran Hari Jadi Kota Madiun ke-106 bertajuk Madiun Bersolawat bersama Gus Miftah Maulana Habibur Rahman SPD dari Sleman, Yogyakarta. Untuk itu hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali rangkaian acara akan kita simak bersama sambutan penjabat Wali Kota Madiun yang terhormat Bapak Edi Supriyanto, SSTP MPSDM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berbangga kita bisa dihadiri oleh beliau yang kula hormati Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Di tengah kesibukannya beliau yang luar biasa, beliau sempatkan bisa hadir ketemu dengan jenengan semuanya, warga Kota Madiun yang luar biasa. Ingkang kula hormati juga hari ini hadir Wali Kota Madiun periode 2019-2024 Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHMM. Atur suwun Pak Maidi. Hadir juga Wali Kota Madiun periode 2004-2009 Bapak Koko Raya SHM Hum. Atur suwun Pak. Juga hadir hari ini Wakil Wali Kota Madiun periode 2019-2024 Ibu Indaraya Ayumiko Saputri SEMIB. Hadir juga Wakil Wali Kota periode 2004-2009 Bapak Gandhi Yuninta. Yang saya hormati dan Rem 081 Dirut Jaya Kolonel Infantri Sugiono. Yang saya hormati yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Patroli 1 Madiun atau yang mewakili Ketua DPRD Kota Madiun Bapak Andi Raya Bagus Miko Saputro Esa beserta istri. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kota Madiun, Pak Dandim, Kapolres atau yang mewakili, Kajari Pengadilan Tinggi atau yang mewakili. Yang saya hormati juga dari Dandenpom, dari Danbrimob, dari Lanut Iswahyudi, Bupati Madiun atau yang mewakili, Bupati Magetan Ponorogo Ngawi atau yang mewakili, Bapak Sekda Kota Madiun, juga PJ Ketua Tim Bergerak PKK Kota Madiun, Ketua Darma Wanita, semua yang hadir pada hari ini, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, juga kepala UPD, kepala semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, bahwa hari ini kita bersolawat, kita berdoa yang nanti akan dipimpin oleh beliau Gus Miftah. Ketepatan nanti tanggal 20 kita merayakan hari ulang tahun Kota Madiun yang ke-106. Ini usia yang cukup dewasa untuk bisa kita lebih matang untuk maju, untuk membangun Kota Madiun. Gus Miftah, hari ini kita bersolawat di depan Monas di Jakarta, atau maksud saya di Kota Madiun. Karena di sini juga ada ikon
6 negara, jadi nggak usah jauh-jauh ke Eropa ataupun ke Asia, di Kota Madiun cukup bisa kita nikmati semuanya. Ingin kami sampaikan juga, pembangunan Kota Madiun ini terus berlanjut. Semakin lama Bapak Ibu semuanya bisa menikmati, semakin meningkat ekonominya, dan apresiasi dari pemerintah pusat provinsi juga selalu Kota Madiun mendapatkan peringkat pertama ataupun kedua. Itu karena juga semuanya dilaksanakan, kita dukung dari pemerintah, aparat semuanya juga, semua seluruh masyarakat hari ini yang hadir ikut membangun Kota Madiun. Untuk itu rangkaian hari jadi yang kita lonceng, yang hari ini kita awali dengan berdoa bersama untuk kemajuan, untuk kerukunan, untuk semuanya, untuk wilayah Kota Madiun tetap aman, nyaman, kondusif, dan sejahtera masyarakatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini adalah momentum yang sangat tepat karena kita bisa hadir dan tetap optimis dalam menempuh atau menjalani kehidupan ini, dan 106 yang kita akan rayakan bersama selama sebulan lebih. Nanti ada rangkaian puluhan kegiatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini dan semuanya nanti Gus Miftah ini besok tanggal 10 beliau akan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan titip pesan Gus, warga Kota Madiun akan diberikan kesehatan semuanya, masyarakatnya sejahtera, sehat fisiknya, sehat rohaninya, dan terutama adalah sehat dompetnya. Kencang itu yang terakhir. Saya kira itu matur suwun Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon pencerahan dari Gus Miftah untuk memberikan kita semuanya kepada warga Kota Madiun. Matur suwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merangkai acara malam hari yang penuh makna ini pada acara Madiun Bersolawat, peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-106 tahun 2024. Selanjutnya, mari bersama membuka wawasan, memperdalam ilmu agama dengan menyimak tausiah dari Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman SPD dari Sleman, Yogyakarta. Dan berkenan di akhir tausiah, Gus Miftah menutup dengan doa. Kepada beliau kami silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak PJ Wali Kota, Bapak Edi Supriyanto beserta istri, para mantan-mantan wali dan mantan-mantan wakil wali. Di Indonesia ternyata menggunakan istilah mantan itu sudah tidak ada, tapi pejabat periode berapa? Karena bagaimanapun kalau dikatakan mantan itu nggak enak. Makanya kalau Anda punya pasangan kemudian pisah, jangan bilang mantan, tapi bilanglah alumni supaya bisa reuni. Cacak. Gak bahaya. Hadir juga Bapak Danrem
Kolonel Sugiono yang sebentar lagi akan meninggalkan Madiun untuk mendapatkan tugas berikutnya. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan jenderalnya segera turun. Dan juga jajaran Forkompinda yang saya hormati. Panitia penyelenggara 106 tahun Kota Madiun yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya, rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini saya tadi berangkat dari Surabaya. Tadi pagi saya ada meeting di Surabaya bersama MS Glow. Kemudian saya khutbah Jumat di Polda Jawa Timur. Lanjut sowan Bapak Ibu Kota Madiun. Saya memahami bahwa perjalanan panjang 106 Kota Madiun. Tadi saya sempat cerita sama Pak Pejabat Wali Kota. 106 itu perjalanan panjang. Dan ternyata kenapa menggunakan bahasa perjalanan? Secara empirik ternyata orang jalan itu lebih bagus dibandingkan lari. Makanya kenapa saya lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari. Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. 106 tahun eksistensi Kota Madiun. Ini bukan usia yang muda, tapi tua. Tapi saya meyakini walaupun usianya tua tapi banyak orang menolak tua. Contoh, jane wis tua tapi jilbabe warna-warna. Ini bukan karena menolak tua, tapi mergo kemayu. Gus Miftah Lofos. Ada foto saya dan fotonya ibu-ibu. Oh ya tua-tua teman saya. Nah. Foto lama ya Bu. Saya itu kalau ada orang posting di Facebook, dia edit cakep-cakep. Saya bilang, kamu ngeditnya foto jangan cakep-cakep, jangan putih-putih. Ingat loh, kita teman sekampung. Kok di kampung rupamu wireng kok yang putih banget. Makanya kalau ada orang yang difoto cakep-cakep, saya tersinggung. Kasihan saya sudah cakep dikira editan. Nah, ngomong soal pembangunan sebuah wilayah, sebuah daerah. Ini juga malam hari ini Pak Pejabat Wali Kota, acara kita disiarkan BTV dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Acara ngaji di televisi menjadi acara Ahlus Sunnah yang ratingnya paling tinggi di Indonesia. Tepuk tangan untuk BTV. Oh, sampingnya Pak Wali Kota ini Maidi loh. Halo Maidi. Pak Maidi ini keren. Maid itu kan pahit. Tapi pahitnya Pak Maidi ini seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ya harus tampil beda, makanya yang lain pakai putih, Pak Medi ireng diri. Ya main ketok. Paling yo main nyalon meneh. Pergi tuh kembali. Wakil wali kota apa ya? Oh, Mbak Indah Raya itu. Oh sama pakai hitam. Cie. Sok matching. Ini sih botol, udah saya gopong kok gini kayak gini. Ayo Pak Haji cepet Haji. Salah orang kabel kali. Nah, berbicara soal pembangunan sebuah wilayah. Saya kemarin di Eropa berkesempatan mengumpulkan seluruh diplomat Eropa di kota London, UK, United Kingdom.
Kebetulan 2 hari yang lalu saya pulang dari London. Saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana Allah itu sangat mencintai Indonesia. Di Eropa itu Bapak Ibu, sama-sama negaranya, antara Eropa bagian utara dengan bagian selatan itu ternyata mempunyai karakter yang berbeda. Saya ingin sampaikan kepada jenengan supaya jenengan jadi orang Madiun itu bangga, menjadi orang Indonesia itu bangga. Maka ber-Indonesia itu asik. Contoh, Inggris itu negara yang ditakdirkan oleh Allah menjadi negara yang kaya. Saking kayanya, mata uang Inggris pound sterling itu dengan nilai tukar tertinggi di dunia, pounds. Kalau ngomong UK, United Kingdom, itu berarti di situ ada Wales, ada Skotlandia, ada England. Inggris ini negara paling kaya di antara yang lainnya. Tapi Allah menciptakan Inggris dengan negara yang begitu kaya, tapi diimbangi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Jadi kalau sudah musim dingin Pak, itu bisa minus. Dan nggak punya pemandangan yang bagus. Makanya Inggris itu negaranya, mohon maaf, saya kesana tuh bingung. Ini mau lihat apa? Adanya cuma wisata bola. Kebetulan kemarin saya nonton final Piala Champion, Dortmund Madrid. Kebetulan saya fan-nya Madrid. Dan alhamdulillah Madrid menang 0-2. Alhamdulillah Pak, menangnya 0-2, bukan 2-0, 0-2. Iya ya. Karena Dortmund dulu baru Madrid 0-2. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah merit, kok kamu masih berkelana. Cikin cangkongmu. Nah, satu posisi dia dibuat kaya oleh Allah, Pak Benji. Tapi di satu sisi ada kekurangan. Bagaimana dengan Eropa bagian lain? Selatan, ada negara seperti Spanyol, seperti Portugal. Saya mau tanya, Spanyol sama Portugal itu negara kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Miskin. Anda itu mengatakan Spanyol kaya karena yang dilihat Real Madrid bisa beli Mbappe 2 triliun. Negaranya miskin, Pak. Spanyol itu miskin. Anda mengatakan Portugal itu kaya, kenapa? Karena ada Cristiano Ronaldo, manusia paling banyak followernya sejagat, hampir 600 juta di Instagram. Tapi luar biasanya apa? Di Spanyol, Portugal itu negaranya miskin. Allah kasih keseimbangan. Alamnya Portugal dan Spanyol itu lebih indah dibandingkan Inggris. Inggris itu wisatanya cuma stadion, Chelsea, Stamford Bridge, MU kalahan, Old Trafford. Ada pendukungnya MU di sini. Pendukungnya MU ini kan, gimana saya? Kalahan tur baperan. Mulai. Saya kira lagi musim sing kalah baperan, kayak MU. Satu sisi Portugal, Spanyol itu miskin, tapi di satu sisi Allah kasih alam yang indah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Saya bilang, Indonesia ini negaranya kaya, alamnya indah. Dan salah satu bentuk keadilan Allah untuk Indonesia apa? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba Anda bayangkan, kalau Bali itu di dalamnya mayoritas orang Islam yang garis keras. Kira-kira wisatanya Bali itu laku apa enggak, Pak? Contoh, di Kuta itu kan banyak orang sumur, susu dijemur. Makanya kayak polisi, tentara, pemerintah kota Madiun zaman Pak Maidi kalau liburan mesti ke Bali. Salah satunya dalam rangka melihat sumur di pinggir pantai seperti itu. Bali kemudian apa yang terjadi? Maju. Kenapa? Allah takdirkan di dalamnya orang non-Islam. Coba Anda bayangkan kalau Bali itu mayoritas orang Islam yang garis keras. Begitu lihat orang pakai BH, pakai sempak langsung teriak takbir, bubar. Gak ada yang masuk Bali. Kalau Pak Maidi beda, ketemu saya seperti itu dia tidak teriak takbir tapi traktir.
air. Coba. Maka kemudian saya jadi ingat konsep adil itu apa? Adil itu konsepnya apa? Wada'u syai'in fi mahali, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, blangkon ini manggone ning ndas ya pantasnya di kepala bukan di kaki. Maka Indonesia itu keren, dibuat Jawa Timur dengan budaya dan kearifan lokalnya. Oh, masyarakatnya seperti itu, dibuat mayoritas Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ke Jawa Barat mayoritas Islam, tapi dibuat agak keras sedikit. Jawa Timur bahasanya dikenal agak kasar. Ke barat dikit ketemu Jogja, bahasanya halus persis seperti saya. Ngomong hancur aja. Bagaimana kemudian karakter bangsa ini dibuat oleh Allah? Tidak digeneralisir secara nasional, tapi secara kearifan lokal. Makanya bangsa yang punya banyak kearifan lokal adalah Indonesia. Saya kira sadar dong, Madiun kota karo kabupaten Madiun. Kuwi kira-kira beda apa padha? Madiun kota digawe rada padang titik. Madiun kabupaten rada orang lambune main langsung batin. Yes. Sehingga nyuwun sewu, inilah yang kemudian membuat bangga saya jadi orang Indonesia dengan segala karakternya. Jadi mohon maaf, salah satu bentuk yang paling saya syukuri di Indonesia itu masalah kerukunan. Bandingkan dengan Timur Tengah, Pak. Negara Arab itu sebenarnya mereka diuntungkan dengan bahasa yang sama, bangsa yang sama. Bahasanya Arab, bangsanya Arab. Tapi nggak bisa akur, Pak. Terpecah menjadi 32 negara yang disebut dengan Liga Arab. Liga Arab. Contoh bentuk mereka tidak atur, Piala Dunia di Qatar. Arab Saudi ditunjuk menjadi panitia Piala Dunia bersama tuan rumah. Qatar nggak mau, Pak. Karena punya sejarah nggak akur. Ini bangsanya sama, bahasanya sama, terpecah menjadi 32 negara. Bandingkan dengan Indonesia. 17.000 pulau, ada 1.700 suku bangsa, ada 739 bahasa, ada 6 agama. Akur. Betul, Bu? Ini pilihan kita untuk akur atau tidak akur. Anda kan punya pilihan masing-masing. Ono sing Zimbabwe, pink. Aku zizi. Buat Zimbabwe pink. Ngerti di Zoom malah. Jadi karakter orang itu bisa dilihat dari pilihan mana jilbabnya, Pak. Kasih jilbab pink itu biasanya kemaru. Kalau jilbabnya ungu berarti rondol. Kalau jilbabnya warna-warni seperti ini berarti hatinya berbunga-bunga. Kasih jilbabnya coklat, ketok utangnya oke. Hitam. Ya ngono. Ana drone lewat malah ndak. Bisa. Kamu ngomong tanggal drone ndak. Mungkin ana drone liwat, kamu santai saja harus perlu senyum ini loh. Men gambarnya ki api malah ndak drone tiba kena cangkemmu kok. Biasa aja gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kemudian apa? Dari semua perbedaan yang ada, dengan pembagian wilayah dan daerah yang berbeda-beda, ternyata menghasilkan kearifan lokal yang berbeda-beda, Pak. Contoh yang paling gampang, sama-sama Blangkon. Anda tahu bedanya Blangkon Jogja dengan Blangkon Surakarta? Bedanya di mana? Di sini. Di sini, Pak. Blangkon Solo itu gak ada jendolnya di belakang.
Blangkon Jogja ada mondol, ini namanya mondolan. Makanya ketika saya haji umroh pertama kali tahun 2000 berapa itu, saya menggunakan blangkon, ditanya sama polisi Arab, mahal iki opo? Saya bingung, blangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada blangkon. Blangkon apa dalam bahasa Arab? Kalau peci itu jelas kolang suatu, al-kolang suatu. Kalau blangkon kan nggak ada. Ditanya sama dia, mau blangkon? Blangkon dia apa? Mumet dasku. Akhirnya jawab, al-blangkon wa ina urrosi wadain das. Akhirnya takon ini, wah mahada, ini apa? Ahada bom, apakah ini bom? Matamu gue. Saya jawab, hada mondolan. Akhirnya blangkon saya diminta, tangan istalif, saya pinjam blangkonnya, dicium-cium. Yo kecil kok goblok gitu. Orang tau ngambung blangkon gede ya. Sama-sama blangkonnya beda, Pak. Belum lagi kemudian soal perbedaan-perbedaan yang lainnya. Wes podo-podo Mediune wis umpamane, Medion Ponorogo gitu. Itu saja nggawe sambel pecel. Sambel pecel Ponorogo karo pecel Medion kuwi beda. Beda nggak Bu? Walaupun saya sering ke Madiun, belas urung tahu dikai sambel karo maidi, urung tahu. Dua kali wali kota ya padha wae belas atau meneh sambel. Saya sih nggak minta, hanya mengingatkan bahwa maidi belum pernah saya ngasih sambel, itu saja. Sekarang nggak usah ngomong sambal pecel. Makanan oleh-oleh Madiun yang terkenal apa? Bluder. Saya ini bluder ini beda pabrik wae. Kuwi kemasane beda, rasane beda. Apa? Empuke beda. Padahal kan suka yang empuk ya. Mudon, sudah kan mudon kita ganggu aja. Dia rasa suwe-suwe gitu loh, cok. Bisa. Terus tentang bisa sama aja. Gue tadi nyebut pernah. Maksud saya kemudian adalah dari semua perbedaan ini yang kemudian Allah inginkan satu, bahwa adil itu tidak harus sama. Orang kudu modern. Maka kita hari ini mohon maaf, sama-sama orang kota Madiun umpamanya. Apakah keadilan itu berlaku sama orang? Enggak. Ya beda. Saya ini podo-podo yang dhuwur panggung ini. Apa amplope podo? Ya beda. Lah podo justru ora adil gitu. Ya. Adil. Yo santai saja, sing nanggung Pemkot Madiun, bukan Maidi, bukan. Tapi lah Pak Maidi mau nambahi ya. Ya diterima. Kalau nggak nambahi ya kebangetan. Pak Maidi langsung asik, PA asisten, tolong disiapkan. Masa wali kota apa HP yang welek itu? Undang-undangnya kemudian apa? Atas perbedaan yang ada itu, supaya kemudian kita tidak saling ngiri, tidak saling menjelekkan antara satu dan yang lainnya, dibuatlah konsep asas kepatutan dan kepantasan. Makanya dalam beragama itu asik, sesuatu yang halal tapi tidak pantas, jojo lakoni. Saya ulangi, sesuatu yang pantas dan halal, sesuatu yang halal tetapi orang pantas jangan dilakukan. Boleh tapi nggak pantas, jangan kamu lakukan. Contoh, halal tapi orang pantas, entuk tapi orang pantas, ojo melakukan. Contoh,
khotbah Jumat nganggo helm. Boleh nggak Bu? Boleh, tapi ora pantes. Orang percaya besok Pak Danren Jumatan pakai helm. Boleh, tapi nggak pantes. Mau mana? Aurat laki-laki dan perempuan itu ada baina surati warubati, antara gendut dan mudel. Anda laki-laki Jumatan pakai sarung tok nggak pakai baju, boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantes. COVID-19, orang duwe masker, maskeran nganggo kotake bojone. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantes. Ayo dijawab. Besok orang COVID, maskeran nganggo kotake bojomu. Ayo. Bojo lo rasane. Ora dibojol. Sakire mana mau dulu kok ya. Sakire. Aku anggota jomblo itu rasanya pengen nangis. Makanya kamu harus paham. Kenapa tukang koran itu kebanyakan cowok? Jawabannya sederhana. Karena cewek itu gengsi untuk kasih kabar duluan. Makanya aku seneng karo cewek, itu langsung tembakan loh. Rasa ngendali kesuwen. Tapi nyuwun sewu, sampai kue sampai mati jomblo orang maksiat. Gue ora bisa bilang. Man asyako fa'afa. Di masjid tukang soalnya jomblo. Nah, jomblo langsung rusak tidak ya? Cek. Man asyako fa'afa fakatama famata mata syahidan. Sing sapa wonge jatuh cinta, lalu ia menahannya, menyembunyikannya sampai dia mati, maka ia mati dalam keadaan syahid. Masya Allah. Jadi lah kowe jomblo ngempet orang maksiat, matimu mati syahid. Cah YouTube gitu, jomblo nembe nyoting, mati kesetrum syahid. Selama nyuwun sewu, ketika kamu menahan jomblomu, kamu tidak maksiat, bisa itu. Tapi yang perlu kamu ingat satu, wa ma fil jannati azabun, besok di surga itu nggak ada jomblo. Makanya saya bilang janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal. Nah, supaya kemudian ini berlaku asas kepantasan, Al-Quran itu kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah peradaban dalam sebuah bangsa. Dalam konteks ini nyuwun sewu Madiun umpamanya. Suara sone enak yang tadi apa yang sekarang? Sekarang. Yang tadi apa yang sekarang? Sekarang. Ibu-ibu jawab tadi, Pak Danren jawab sekarang. Loh, suara son aja beda pilihan, Pak. Kayak saya hari ini pakai baju putih, Pak Maidi kalau wakil wali kota yang nganggo ireng, yo itu pilihan ini. Pak Maidi kan pakai hitam seneng dia, karena kalau kotor nggak kelihatan. Santai aja Pak Maidi. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Bahkan kadang-kadang hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Pengen raimu ke Pak Tai lalat ke Pak panu. Wong urip kadang-kadang mau kayak tai lalat. Tai lalat itu kalau dilihat tai lalatnya itu jelek. Tapi kalau kita lihat secara global, secara keseluruhan menambah kecantikan dan ketampanan. Makanya tai lalat saja kadang-kadang ini nasibnya beda-beda. Ono tai lalat nasibnya apik ning dhuwur lambe tambah ketok ayu. Tapi ono tai lalat yang nasibnya kurang apik ning dhuwur silit. Zizit. Atas semua prolog yang tadi saya sampaikan, Allah kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah bangsa. Satu nage sampai kau malam hari ini, wabar rezeki lancar. Wabar iso sugih. Malah rezeki kayak Gus Miftah. Tapi sorry, kalau kamu mencari suami kayak Gus Miftah itu kayak rukun Islam yang kelima, hanya untuk yang mampu. Kalau tidak, Pak, gaji.
nggak ulang tahun mengira mangan terus. Pak Medi juga belum makan Pak Medi. Oh beliau baru WA asisten, tolong siapkan amplop ya Gus Minta. Sampai lama amplopnya dulu wae main di kamu suwi. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini konsep membangun peradaban supaya kota Madiun lebih hebat. Saya mau tanya, Madiun hari ini bagus apa enggak? Kotanya maju apa enggak? Saya tuh seneng kalau lewat kota Madiun, padan, pemandangannya oke. Loh, ngerti wong Madiun banyak yang belum naik haji digaweke kabar-kabar. Ini pinter kan gitu. Gaweke kabar-kabar. Luar biasa. Jadi Allah, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Orang kota Madiun punya masalah, Maidi punya solusi. Baleni. Terus mau pikir mau caption. Di saat kamu sibuk mikir caption, aku sibuk mikir kamu. Makanya Pak Edi Supriyanto ini sekarang di PJ itu ya, pegasean dan Madiun api ya. Enak Pak Edi. Pak Edi sama istrinya? Mana istrinya? Oh itu, nah soal cie dada karo aku cie. Tapi saya meyakini orang kayak Pak Medi, kayak Pak Edi Supriyanto ini sukses pasti dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Jangan Pak Edi, terjadilah cowok yang setia. Jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkah untuk menuju kesempurnaan. Di saat saya sibuk ngaji, Pak Edi sibuk WA asistennya. Kita siapa? Dari semua prolog tadi, saya kemudian pengen mengambil satu ayat bagaimana membangun bangsa ini. Wabil khusus kota Madiun. Prolognya apa dulu? Pembukaan pidato itu namanya prolog. Akhir pidato itu namanya epilog.